Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aidi Indana, NPM 219010821224. Saya di sini ingin memenuhi tugas perpajakan saya, yaitu menjelaskan tentang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Apa itu PPNBM? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam usaha atau pekerjaannya. Tujuan pengenaan pajak. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, tujuan pajak penjualan atas barang mewah sebagai berikut. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, objek PPNBM. Pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPN dan PPNBM. Maksud dari barang kena pajak yang tergolong mewah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau pengusaha yang menghasilkan. Dan pada saat impor BKP mewah, PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Next, dasar pengenaan pajak. 1. Atas impor menggunakan nilai impor. 2. Atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar menghitung PPN dan PPNBM yang terutang. Next, tarif. Tarif dan tata cara menghitung PPNBM. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKP tergolong mewah 0%. Perhitungan pajak tinggal dikalikan persentase tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikena pajak. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Dan di sini bisa dilihat daftar jenis barang yang tergolong mewah kendaraan bermotor berdasarkan PP nomor 73 tahun 2019. Di gambar tersebut sudah dijelaskan secara lengkap. Bisa dilihat. Selanjutnya, mekanisme PPNBM.
Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN. PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Nah, untuk perhitungan PPNBM adalah A. Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan BKP atau JKP dan paling sedikit memuat 1. Nilai kontrak, 2. Dasar pengenaan pajak, 3. Besarnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Dan yang B, dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah. Nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak PP nomor 1 tahun 2012 pasal 10. Referensi yang saya gunakan dalam video ini adalah buku Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha. Penulisnya Ibu Jenny Susyanti, SE, MM, BKP, dan Dr. Andes Ahmad Dahlan, SH, MSA, AK, CA, BKP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.